Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat untuk normalisasi kawasan tepi Sungai Angke. Saat ditemui di Balai Kota, Ahok menegaskan akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo setelah Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengeluarkan surat peringatan penggusuran bangunan kategori 3 kepada warga. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melawan balik jika rencana penggusuran ini dilakukan. Ahok ingin menertibkan wilayah Kalijodo kembali menjadi ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga saat pembongkaran, Ahok akan meminta bantuan kepolisian untuk mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap. Saya ada minta kasih SP1 dulu, SP2, SP3, baru SPB. Nah, itu maksudnya SPB pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara. Realisasinya kapan, Pak? Saya nggak tahu, itu urusan wali kota. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok. Kita beralih ke informasi dari rekan kami, Wilson Purba yang berada di Medan untuk melaporkan informasi mengenai banjir yang terjadi di Binjai dan juga di Kepulauan Riau. Wilson, bagaimana kondisi banjir terkini dari sana? Ya Robert, saat ini di kota Medan dan juga di kota Binjai ini banjir sudah mulai surut sehingga pihak sekolah di kota Medan ini mulai membersihkan sekolahnya. Namun saat ini setidaknya ada 12 sekolah yang diliburkan karena pihak guru juga dibantu dengan petugas kebersihan dan dibantu beberapa siswa ini masih membersihkan sekolahnya dari genangan air dan juga lumpur yang dibawa banjir pada saat banjir beberapa waktu lalu. Sementara di sementara di kota Binjai, pasca banjir warga juga mulai membersihkan puing-puing rumahnya yang rusak maupun hancur. Dan di kota Binjai sendiri ini ada 3.400 rumah yang terendam banjir dan ada 10 rumah yang hancur. Sehingga saat ini pihak korban dari banjir mulai mengumpulkan barang-barang berharga milik mereka yang terseret banjir. Sementara jika di kota Medan dan di kota Binjai banjir sudah mulai surut Robert, namun di Kabupaten Kampar Riau ini masih dinyatakan darurat banjir karena masih merendam sedikitnya 15 kecamatan dan merendam puluhan ribu rumah dengan ketinggian bervariasi dan mencapai 3 meter. Sehingga ini para warga di Kabupaten Kampar mulai dievakuasi satu persatu dan juga sambil membawa barang-barang berharga milik mereka ke tenda-tenda pengungsian yang sudah didirikan pemerintahan provinsi setempat dan juga pihak BPBD. Robert. Baik Wilson, kita beralih. Pesawat tempur taktis jenis Tucano jatuh di perkampungan padat penduduk di Jalan Laksda Adi Sucipto, Blimbing, Malang, Jawa Timur. 3 orang tewas dalam kejadian ini. Untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan penanganan badan pesawat dan juga korban, kita akan bergabung dengan Herma Prabayanti dari lokasi. Herma, tadi sore Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Agus Supriyatna sempat meninjau lokasi. Apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Kasau? Wahyu, yang dikatakan oleh Kasau Marsikal TNI Angkatan Udara Agus Supriyatna menuju ke kediaman atau rumah dari korban yang tempat pesawat latih ini jatuh adalah mengatakan bahwa memang rencananya rumah tersebut akan dibangun monumen. Kemudian rumah tersebut akan dibeli oleh TNI AU dan kemudian dibangun monumen. Namun keluarga tidak menginginkan hal tersebut. Keluarga justru hanya menginginkan rumah itu dibangun seperti sedia kala sebelum pesawat tersebut jatuh dan difungsikan oleh keluarga. Dan kami informasikan Wahyu, memang saat ini jumlah korban yang meninggal dunia akibat jatuhnya pesawat Super Tucano ini adalah 4 orang, bukan 3 orang. 4 orang termasuk teknisi yang ditemukan di dalam kokpit, dan kokpit tersebut berada di dalam Laksda Adi Sucipto di dalam rumah tersebut. Dan dapat kami review, 4 orang yang tewas adalah yang pertama adalah pilot, adalah Mayor Penerbang Aify Safatillah. Kemudian yang kedua adalah teknisi, adalah Serma Saiful yang juga anggota TNI Angkatan Udara. Kemudian selanjutnya 2 warga sipil, pemilik rumah Irma, dan kemudian salah satu penghuni kos Nurkolis. Wahyu.
Ya, Herma, apakah juga sudah ada keterangan, paling tidak keterangan awal terkait dugaan awal penyebab jatuhnya pesawat? Pesawat ini hingga saat ini belum ada statement atau pernyataan resmi dari TNI Angkatan Laut mengenai penyebab jatuhnya pesawat. Sebenarnya pesawat jenis Super Tucano EMB 314 ini adalah pesawat yang tergolong baru terbang sebanyak 300 jam. Setiap 50 jam memang selalu dicek kesiapannya dan performansnya. Dan tadi pagi memang sebenarnya pesawat ini dalam kondisi prima dan pesawat ini melaksanakan tes flight sesuai performansnya. Dan pesawat dengan 2 kursi ini saat melakukan tes tersebut dalam kondisi baik, tapi di saat mencapai kecepatan 3.000 knot dan penerbang sudah tidak bisa dihubungi atau lost contact pada saat itu, dan itu sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi, pesawat tersebut memang lost contact. Setelah mengalami penerbangan selama 1 jam, pesawat ini mengalami uji dari performance mesin pesawat Super Tucano ini. Dan meskipun pesawat ini tergolong baru, namun memang sangat disayangkan apabila pesawat tersebut jatuh. Dan sampai saat ini pihak TNI Angkatan Udara berusaha mencari penyebab utama dengan mengevakuasi badan pesawat tadi pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Badan pesawat dan puing-puing pesawat ini sudah dievakuasi perlahan-lahan satu persatu dari kawasan tempat jatuhnya sekitar 15 meter dari jalan utama, dan pesawat ini satu persatu puing seperti roda, kemudian badan-badan pesawat itu menjadi puing-puing yang sangat kecil, dan badan pesawat tersebut diharapkan akan ditemukan video recorder sehingga bisa mengetahui apakah penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Wahyu. Baik, Herma Prabayanti melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi sekitar pukul 10 pagi tadi telah jatuh pesawat TNI AU di kawasan Malang. Kami masih mencoba mendapatkan informasi secara lengkap bagaimana kronologis pasti dari peristiwa ini sendiri. Ada atau tidak korban jatuh dalam tragedi pesawat latih TNI AU yang jatuh di Malang. Ya, tadi kami sudah bergabung sebelumnya dengan rekan kami Wahyu Tiar yang berada di Malang. Wahyu sempat menceritakan bagaimana situasi di sana saat ini. Pesawat latih TNI AU ini jatuh di lokasi yang cukup padat penduduk dan menimpa satu rumah. Saat ini sterilisasi masih terus dilakukan oleh pihak dari TNI AU dan kepolisian setempat agar warga yang berkerumun di daerah tersebut bisa menjauhi lokasi. Pesawat latih ini jatuh di pemukiman penduduk di Jalan Laksda Adi Sucipto, Blimbing, Malang, dan belum diketahui secara pasti apakah ada korban dalam kejadian tersebut. Belum diketahui juga bagaimana kondisi dari pilot yang membawa pesawat latih tersebut. Kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak TNI AU tentang peristiwa ini. Tetapi dari keterangan rekan kami, Wahyu Tiar tadi sempat mengatakan bahwasanya memang ada warga yang melihat pesawat terbang di daerah tersebut, dan terakhir diketahui bahwasanya pesawat ini merupakan pesawat latih TNI AU. Halo, kita bergabung kembali dengan rekan kami Wahyu Tiar di Malang. Halo, Wahyu Tiar. Iya. Ya, Wahyu, bisa mungkin Anda ceritakan kembali bagaimana kronologis dari jatuhnya pesawat latih ini yang Anda ketahui? Ya, baik. Jadi sekitar pukul 10 tadi pagi, sebuah pesawat yang diberitakan warga bertipe Super Tucano melakukan sejumlah manuver di udara Kota Malang. Di atas kawasan padat penduduk
LA Sucipto. Pesawat dikabarkan menukik tajam, kemudian menghantam salah satu rumah warga di Gang 12. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah ada korban jiwa atau luka. Namun terpantau satu unit ambulan melarikan seorang korban ke Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Demikian. Jadi belum diketahui apakah korban yang berada di mobil ambulans tersebut adalah pilot atau juga penghuni dari rumah yang tertimpa oleh pesawat ya? Ya, betul. Wahyu, lalu rumah yang tertimpa oleh pesawat ini sendiri dihuni oleh berapa orang? Apakah saat itu rumah memang berpenghuni atau sedang kosong? Saat kejadian berlangsung, rumah dihuni oleh 3 orang. Ya, apakah Anda mendapatkan informasi siapa ketiga orang penghuni rumah tersebut? Hingga saat ini kami belum dapat informasi nama-nama orang yang menghuni rumah tersebut. Ya, lalu bagaimana situasi saat ini di sana? Mungkin Anda bisa gambarkan apakah ada kepanikan warga, apakah warga masih berkerumun di wilayah tersebut? Ya, sejumlah personel dari TNI AU dan kepolisian itu Satpol PP melakukan penyisiran dan evakuasi dalam rumah yang tertimpa diduga reruntuhan pesawat tersebut. Kemudian